Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Rasa diterima. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Murid itu melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat atas motivasi yang pertama. Kemudian ada lagi motivasi yang ketiga, yaitu motivasi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya misalnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif ya. Jadi yang namanya motivasi manusia itu ada tiga tadi ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu termasuk motivasi yang kurang baik ya. Kemudian mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, itu motivasi yang cukup tapi tergolong kurang baik. Kemudian motivasi yang baik adalah motivasi menjadi diri yang menghargai diri sendiri dengan menghargai diri yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas yang berbeda. Selama ini kita melakukan disiplin apakah? Ayo memilih apa yang kau suka. Disiplin melalui Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di
disiplin melalui hukuman. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Dari rasa bersalah. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Ya. Penerapan 5 kontrol terhadap sekolah, ya misalnya di sekolah itu ada siswa yang berangkat terlambat, ya. Ada siswa yang berangkat terlambat ini bagaimana jika kita menggunakan posisi kontrol penghukum, ya. Penghukum itu misalnya ada siswa yang terlambat, ya. Itu contohnya ada siswa yang terlambat, kita jawab kamu sering saja terlambat, ya. Kamu pasti selalu terlambat. Itu contoh-contoh dari penghukum, ya. Penghukum sebagai guru misalnya kita mempunyai posisi kontrol penghukum, itu jawabnya kamu sering saja terlambat, ya. Sering saja kamu terlambat, kamu pasti terlambat, ya. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi rasa bersalah, ya. Contohnya kamu bagaimana, ya? Kamu sudah saya tidak sering saja kamu datang terlambat. Apa kamu tidak tidak percaya pada saya, ya? Jadi tidak percaya pada itu, ya. Itu kecewa, ya. Kamu tidak sering terlambat. Apa kamu tidak merasa kecewa? Memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Teman, ya. Ada lagi dengan Beriman dan bertakwa pada Tuhan
bukan suatu halangan bisa diterapkan di sekolah itu kita adalah saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Kalau siswa terlalu itu dicari Beriman dan bertakwa orang Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar yaitu menggunakan masker dan cuci tangan. Jawabannya ya adalah untuk kesehatan dan keselamatan ya. Jadi nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang disebut dengan keyakinan ya. Jadi keyakinan kelas itu apa yang kita yakini di kelas itu baik, itu menjadi pijakan kita untuk menjadi aturan untuk mengatur siswa ya. Jadi aturan keyakinan kelas itu peraturan yang fleksibel ya, bisa dikatakan seperti itu ya, yang untuk kebaikan bagi siswa maupun guru ya, untuk menghindari suatu ketidakbaikan ya. Kemudian keyakinan kelas bisa diterapkan di sekolahan ya, contohnya hadir sekolah tepat waktu ya, bersikap sopan dengan dan menghormati guru, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung ya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas bersikap positif di kelas, namanya hadir tepat waktu, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap tenang saat pembelajaran ini ya. Ini bisa diterapkan di sekolah untuk kesepakatan bersama murid-murid dengan keyakinan kelas. ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Yang ketiga adalah menanyakan Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila
menjadikan sebuah kedisiplinan menurut saya Pak Heru. Nah, apakah dengan melakukan hukuman itu dari 5 posisi kontrol masih bisa tidak digunakan untuk yang sekarang? Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih kepada Bapak Atmo yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaannya ya. Jadi untuk zaman sekarang ini ya, jadi zaman sekarang ini kan yang namanya guru ini ya sangat posisinya sangat bisa dikatakan serba salah ya dalam memberikan hukuman ke siswa ya. Contohnya saja misalnya ada guru yang misalnya datang anak melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR, kemudian dihukum dijewer atau diapa ya, itu ada yang sampai dilaporkan dan kadang ada gurunya yang dipindah sekolahan. Jadi sekarang ini guru ini sangat ketakutan ya apabila memberi hukuman kepada siswa ya. Jadi untuk hukuman ini sebenarnya ya baik ya untuk mendisiplinkan siswa ya. Namun untuk hukuman ini sebenarnya perlu dikontrol ya, seperti tadi ya, yang namanya hukuman itu perlu yang namanya dibuat yang namanya konsekuensi ya. Konsekuensi itu suatu keyakinan ya, seperti tadi bukan mereka menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, kira-kira seperti itu presentasi dari saya ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan semacam tanggapan atau saran maupun pertanyaan dari rekan-rekan guru yang tadi sudah memperhatikan bagaimana untuk tanggapannya untuk penampilan saya hari ini, apakah bagaimana ya tanggapan atau pertanyaan ya, silakan untuk Pak siapa Pak Atmo ya mau pertanyaan. Terima kasih Pak Heru. Saya ingin bertanya tentang hukuman Pak ke atas di bagian hukuman posisi kontrol. Nah, itu ada yang namanya hukuman. Nah, hukuman itu apabila diterapkan di sekolahan, yang saya rasakan pada waktu saya kecil terutama ya, itu memberikan hukuman ke siswa ya. Contohnya saja misalnya ada guru yang misalnya datang anak melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR, kemudian dihukum dijewer atau diapa ya, itu ada yang sampai dilaporkan dan kadang ada gurunya yang dipindah sekolahan. Jadi sekarang ini guru ini sangat ketakutan ya apabila memberi hukuman kepada siswa ya. Jadi untuk hukuman ini sebenarnya ya baik ya untuk mendisiplinkan siswa ya. Namun untuk hukuman ini sebenarnya perlu dikontrol ya, seperti tadi ya, yang namanya hukuman itu perlu yang namanya dibuat yang namanya konsekuensi ya. Konsekuensi itu suatu keyakinan ya, seperti tadi kan menghukum siswa itu diharapkan tidak terlalu keras atau bagaimana caranya ya, seperti tadi yang saya terangkan tadi ya. Jadi hukuman itu sebenarnya kalau bisa kita hindari ya, walaupun sifatnya itu mendisiplinkan siswa, tapi yang namanya menghukum ya itu kurang baik ya, karena akan menimbulkan dendam pada siswa ya. Siswa yang merasa dihukum itu akan dendam. Dan bagaimana cara untuk mengatasi supaya siswa itu tidak dendam ya, dengan melakukan yang tadi yang di atas itu, yang coba berupa ke atas lagi ya, tentang ini yang dua ya, yang bawahnya ya.
Yang atasnya lagi bukan kan? Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Melakukan Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. dengan menggunakan restitusi ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi itu caranya bagaimana ya, dengan menggunakan keyakinan kelas ya. Coba bawahnya lagi coba. Ya, keyakinan kelas. Ya, bawahnya lagi. Ya, bawahnya lagi. Ini yang nomor 10. Ya, keyakinan kelas ya. Dulu kan kelas kita perlu adanya peraturan. Nah, peraturan itu kalau anak yang melakukan kesalahan berarti kita akan mendapat hukuman. Jadi ini misalnya anak tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan R, dihukum menulis 100 kali, kemudian tidak bersalah lagi, tidak kembali. Nah, sekarang kita dari keyakinan tadi kita berusaha untuk merubah hukuman itu ya. Ayo memilih apa yang kau suka. Keyakinan kelas. Merdeka belajar wujud yang nyata. Memberikan pemahaman kepada siswa Raih bahwa mimpimu juga cita-cita. pelanggaran itu Generasi emas Indonesia. Pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita.
tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Nah, intinya Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia dan kebinekaan global kita. Gotong royong perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar melaksanakan pembelajaran yang selanjutnya. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi yang namanya hukuman itu kalau bisa kita hindari. Ya kalau ada anak yang melakukan kesalahan ya kita berikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan ya. Jadi anak itu tidak merasa diperlakukan, kalau bahasa sekarang itu dibully ya. Mengkoconi nyong ora kae iki kok nyong dikondoki dhewe. Nah itu dengan caranya dengan melakukan konsekuensi atau pemahaman tentang keyakinan kelas ya, pemahaman tentang nilai-nilai positif. Jadi kalau kita paham, oh nyong melakukan seperti ini salah, nyong kudu ke depan untuk memperbaiki lagi dengan pemahaman diri saya ya, karena sudah diberitahu Pak Guru ya, dan Pak Guru juga sudah memberikan solusinya supaya tidak melakukan kesalahan dengan ini mungkin siswa akan merasa diperhatikan ya, disayangi ya, kemudian merasa ada temannya dan tidak sungkan ya ke sekolah, tidak takut maupun tertekan. Kira-kira seperti itu Pak. Kemudian dari yang lainnya, dari rekan-rekan guru yang mau bertanya lagi, monggo Pak. Ya, Bu Ulfa ya, monggo. Ya, Bu Pak. Terima kasih Pak Heru. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ulfa yang sudah memberikan pertanyaan ya tentang keyakinan kelas. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan tadi ya, yang namanya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita pahami kebenarannya ya, kebenarannya. Jadi siswa di sekolah itu tidak selalu melakukan kebenarannya, bahkan mungkin sering kali melakukan kesalahan ya. Banyak siswa yang misalnya saja berangkat terlambat, terus tidak mengerjakan PR, terus kalau diterangkan ribut ya, itu kalau diterus-teruskan kan tentu saja pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik ya, atau semrawut dan sebagainya ya, tidak berjalan dengan semestinya ya. Tapi untuk membuat itu menjadi baik tentu saja kan harus ada yang namanya peraturan ya. Tapi peraturan itu kadang berefek tidak baik pada anak. Contohnya misalnya anak yang sering tidak berangkat terlambat, atau mungkin anak yang sering tidak mengerjakan soal, itu kan seringkali mendapatkan hukuman ya kalau tidak mudah. Tapi mereka mendapat hukuman itu tidak tahu ya, bahkan mungkin hanya sekedar nyong ini mesti bakal dihukum,
nyong mesti iki bakal kena hukuman ya. Lah untuk menghindari perasaan-perasaan seperti itu ya, perasaan cemas ya dari siswa, perasaan ya kadang kalau sudah dihukum merasa nyong diperlakukan tidak adil, bukan mereka menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, kira-kira seperti itu presentasi dari saya untuk selanjutnya kita akan melakukan tanggapan atau saran maupun pertanyaan dari rekan-rekan guru yang Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Itu ada yang namanya hukuman. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. itu saya merasa butuh. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Saya ingin menyampaikan Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. yang kita bisa cari dengan berbicara empat mata dengan anak itu ya, dengan meyakinkan anak supaya kesalahannya itu tidak dilakukan lagi ya, dengan memberikan motivasi ya. Kenapa sering terlambat ya, karena tidak punya sepeda atau sering disuruh orang tua ya, kita cari solusinya. Kalau yang namanya terlambat itu akan mengganggu pelajaran ya teman-teman. Kamu tentu saja kan merasa rikuh juga dengan kamu ya, karena wah kok pangkatnya terlambat terus ya. Itu perlu di apa namanya, dari mana ya, materinya aja Bu. Nah, tadi saya akan menjawab tentang bagaimana cara melaksanakan keyakinan di kelas. Jadi pertanyaan dari Bu Ulfa, bagaimana cara melaksanakan ya keyakinan kelas di keyakinan
keyakinan kelas ya. Cara melakukan keyakinan kelas adalah dengan membuat suatu kesepakatan di kelas ya bersama murid ya, kesepakatan tentang nilai-nilai kebajikan ya. Contohnya saja siswa diberikan suatu kertas ya, atau kertas pleno atau yang lainnya, disuruh membuat yang namanya suatu kata-kata yang baik ya, yang baik diterapkan di dalam kelas supaya kelas itu menjadi baik ya, menjadi tertib, menjadi tidak semrawut ya, menjadi kelas yang nyaman, bahasanya yang nyaman, aman, indah dan sebagainya ya. Siswa dibuat suatu kesepakatan membuat kata-kata yang baik yang misalnya untuk kelas siswa sekarang kamu coba tuliskan kesepakatan kelas hari ini ya, misalnya dengan membuat dilarang ribut saat pelajaran ya, itu kan bisa diterapkan di kelas. Kemudian disepakati setuju tidak ya, setuju, kalau setuju ya bisa diterapkan ya. Dilarang makan di kelas, itu juga bisa ya. Dilarang keluar kelas saat pelajaran ya, bisa ya, dan sebagainya ya, itu bisa diterapkan. Itu caranya seperti itu Bu ya, dengan menerapkan nilai-nilai positif yang dicatat atau ditulis di kertas pleno atau ditulis di kertas lain, kemudian ditempel dan disepakati, kira-kira seperti itu. Terima kasih dari Bu Ulfa ya. Kemudian ada pertanyaan lain dari guru, dari rekan-rekan guru yang lain, silakan. Terima kasih Pak Heru. Pak Heru, saya akan bertanya. Dari tadi yang dijelaskan Pak Heru, ada 5 posisi kontrol. Itu ada posisi sebagai manajer dalam pembelajaran. Nah, posisi manajer yang baik menurut Pak Heru itu yang bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Antika ya, yang sudah memberikan pertanyaan ya, sangat baik ya. Dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ya, dari posisi kontrol penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Yang diharapkan kita seorang guru itu memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer ya. Nah, bagaimana untuk menerapkan posisi kontrol seorang manajer ya? Yang pertama adalah kita mengetahui dulu kesalahan dari anak kita ya. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan ya, itu kita akan panggil ya, kita ajak bincang-bincang atau diskusi empat mata, kemudian melakukan kesepakatan ya, dengan menanyakan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak itu ya. Dari kesalahan-kesalahan itu diharapkan anak itu mengetahui ya kesalahannya apa ya. Kemudian kita memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan itu ya. Misalnya sering terlambat itu alasannya karena apa ya, bisa misalnya karena tidak punya sepeda misalkan ya, yang kita berusaha untuk membantu ya, untuk memperbaiki sepedanya kalau sepedanya rusak dan sebagainya ya. Jadi dengan menanyakan kesalahan itu dan siswa belajar untuk memperbaiki kesalahannya ya, dan
guru itu memberikan solusi dan membantu masalah-masalah pada anak tersebut ya, diharapkan siswa itu bisa menyadari kesalahannya ya, dan tidak mengulangi kesalahannya. Selain itu siswa juga akan merasa senang ya, karena merasa sudah dibantu oleh gurunya ya, merasa masalahnya terselesaikan ya, sehingga siswa itu akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik ya, karena merasa dekat dengan gurunya. Kira-kira seperti itu Bu Antika ya. Terima kasih ya. Kemudian apa ada lagi pertanyaan dari Bu Sulis? Kegagalan disiplin. Gagal disiplin. Nah, ya, saya akan terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan tentang konsep disiplin dengan identitas yang berbeda. Nah, kalau dalam di situ ada dua, yaitu adanya hukuman dan adanya penghargaan. Nah, menurut saya kalau penghargaan itu adalah hal yang bagus, tapi kalau di situ penghargaan itu juga termasuk konsep disiplin yang gagal. Nah, bagaimana penghargaan itu dikatakan tidak efektif dan bisa merusak hubungan? Itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih Bu Solis yang menanyakan tentang konsep disiplin yang gagal ya, konsep disiplin yang gagal. Jadi kita sering ya melihat hukuman dan pembelajaran sering diterapkan di sekolah. Kalau hukuman itu kan belum efektif ya. Kalau pembelajaran ada mengatakan itu positif, dan pembelajaran itu ya kurang baik. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Dan ini saya kasih Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa.
lain ya, yang merasa kurang bisa menjawab, ya ini akan merasa tidak adil ya, diperlakukan tidak adil. Kayak kok saya mulai nganu kok kayak terus ya, senengan kayak cuma nganu boleh nganu ya. Kemudian siswa juga tidak mau berkembang ya. Yang tadi menjawab soal gambar permen itu, pikirannya itu ya pokoknya kalau saya diberi hadiah ya saya mau menjawab, kalau tidak diberi hadiah tidak mau menjawab, ya itu kan juga mematikan kreativitas ya, Jadi anak itu kalau tidak diberikan sesuatu itu tidak mau berpikir sendiri kan. Kemudian ya juga merampas hak orang lain ya, manusia itu artinya temannya yang juga yang bertanggung jawab karena Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Nilai-nilai kebaikannya itu apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Kelihatannya baik ya, tapi Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila, menanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. melakukan hal yang baik ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis.